Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat VRK dimanapun yang sedang berada, dan tentunya salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah sahabat, di edisi kali ini VRK sudah berada di wilayah kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia ya. Dan hari ini sih aku cukup penasaran akan sebuah keberadaan gedung bekas perkantoran yang terbengkalai. Dan gedung ini sudah terbengkalai di sekitar tahun 2000-an teman-teman. Dan informasi yang saya dapatkan, gedung ini dulu dimiliki oleh seorang miliarder Semarang begitu ya. Setelah beliau meninggal, akhirnya segala usahanya tidak dilanjutkan oleh keturunannya, dan akhirnya gedungnya menjadi terbengkalai seperti ini. Karena gedung yang akan kita eksplor ya di siang hari ini itu dulu merupakan sebuah gedung yang difungsikan sebagai perkantoran begitu teman-teman. Dan sebenarnya gedungnya sudah persis di belakang kita ini ya. Ini merupakan sebuah lokasi eksplor yang sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya, karena sudah banyak konten kreator yang sudah membuat konten ya di tempat ini. Dan VRK sih cukup tertarik, cukup penasaran begitu ya dengan keberadaan lokasi ini, sehingga meskipun jualannya nggak karu-karuan saya terabas saja. Baik sahabat, kita akan coba melihat ya gedung yang segede ini dalamnya seperti apa begitu. Dan baiklah, kita lanjut aja. Nah seperti ini teman-teman, kalau dari bawah ya, kalau kita shoot dari bawah, memang gedung ini seperti piramida begitu. Karena kalau kita mencari ya gedung ini di Google, keywordnya ya piramida Semarang, maka gedung ini akan muncul begitu. Luar biasa keberadaan lokasi ini ya. Jadi lokasi ini kalau siang sih dijadikan tempat ya untuk persiapan para layang dan juga kegiatan motor trail begitu. Di sana udah berjajar ya, banyak sekali orang-orang yang sedang melakukan kegiatan para layang. Baik sahabat, kita coba masuk saja ya ke dalam. Di bagian basement ini seperti ini ya konstruksi gedungnya. Gedung yang benar-benar mirip dengan piramida. Kalau kita ingat piramida, tentunya kita ingat ya piramida tersebut berada di Mesir. Namun Semarang ternyata punya gedung piramida yang seperti ini bosku. Baiklah, di bagian basement yang seperti ini ya, seperti ini saja, hanya hamparan lokasi kosong yang tanpa apa-apa. Baik, kita coba telusur ya dari arah sana dulu, kemudian kita naik. Cerita-cerita yang saya dapatkan tentang lokasi ini, ataupun kabar burung ya yang saya terima setelah masa pandemi, konon dari cerita-cerita orang yang berada di sekitar sini, gedung ini mau direnovasi. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya, sehingga gedung piramida yang cukup ikonik ini bisa menjadi salah satu ikon kota Semarang yang mantep gitu. Baiklah teman, kita coba naik ya. Sengaja saya eksplor siang biar kelihatan begitu tonton suasananya di siang hari itu seperti apa begitu. Walah, dan memang kalau kita lihat dari dekat ya yang seperti ini bosku, gedung ini keren banget loh konstruksinya, betul-betul keren. Kemudian di situ ada nama PT-nya ya, kita coba lihat saja. Dan ternyata
Akses masuknya bisa dari sini juga, teman. Jadi di sini ada semacam tangga ya yang dibuat setengah lingkaran begitu untuk masuk ke bagian dalam gedung ini. Kemudian di sini ada tandon air. Harus hati-hati nih. Kalau malam ya misalnya datang ke sini, nggak tahu-tahu bisa kecemplung begitu. Di atas itu ada apa ya? Sepertinya sih cuma lahan kosong. Nah, ini ya nama perusahaan yang dimiliki oleh miliarder Semarang tersebut, yang membangun keberadaan perkantornya di persis ya di atas bukit, yang kanan kirinya itu sama sekali nggak ada rumah-rumah penduduk atau apa begitu ya. Aku sih cukup tercengang juga membuat perkantoran di atas bukit yang seperti ini. PT Tanah Mas Duaja, seperti itu. Lokasi ini dari cerita seorang ibu-ibu yang berjualan persis ya di samping bangunan ini tuh menceritakan sering sekali dijadikan tempat untuk uji nyali konten-konten kreator. Beberapa di antaranya kalau masuk malam sih konon ada yang kerasukan, ada yang lari dan sebagainya dan sebagainya. Memang teman-teman di area ini saja ya. Ini meskipun saya eksplornya siang, badanku sih, kulitku udah mulai memberikan interaksi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah perkantoran yang cukup besar ya, jika ini dulunya memang benar-benar difungsikan sebagai gedung perkantoran. Cukup nyentrik aja gitu loh. Yang membuat saya berpikir berulang-ulang itu kisi-kisinya ini, teman-teman. Kisi-kisinya ini loh ya. Nah, gedung ini kan ada kisi-kisi yang seperti ini. Ini sih tangga ya. Ini tangga. Apakah fungsinya juga sebagai tempat untuk angin-angin begitu? Kurang tahu juga. Wah. Aku sih melihatnya di sini merupakan sebuah semacam tempat pertunjukan begitu ya, teman-teman. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena di sini ada beberapa tingkat ya, yang ini difungsikan sebagai tempat duduk begitu. Bisa digunakan untuk menonton sebuah acara ataupun kegiatan di depan sini. Aku sih melihatnya seperti itu. Gedung yang dibangun pada tahun 1993. Secara struktural ya, ini sih masih ajib banget begitu bosku. Dan yang pasti gedung ini memang terdiri dari beberapa lantai begitu ya, teman. Waduh, konstruksinya ya benar-benar masih kokoh begitu loh, bakoh, kengkeng.
Itu istilah-istilah bahasa Jawa yang sebenarnya artinya sama saja, kuat begitu bosku. Keren sih lokasi ini. Sepertinya kalau malam memang bisa memberikan suasana yang berbeda di lokasi ini, serius. Wow. Di bagian sinilah sepertinya tempat kerja ataupun ruangan-ruangan kerjanya ya, ketika gedung ini masih aktif begitu. Keren, di sini ada pintu keluarnya ya, kemudian kita tuh bisa langsung turun ke sana. Yang pasti yang merancang gedung ini bukan orang sembarangan ya. Selain menyematkan nilai-nilai estetik sebuah bangunan yang memiliki karakter kuat, yang memiliki semacam simbol tersendiri begitu ya dari bangunan-bangunan lain, juga bangunan ini memiliki fungsi yang sangat strategis ya untuk operasional sebuah perusahaan. Baiklah, saya cukup penasaran untuk melihat ke lantai paling atas. Para trailer seperti itu, keren. Betul-betul di sekitar bangunan ini memang tidak ada bangunan lain begitu teman-teman, jadi ini satu-satunya bangunan ya. Kemudian yang kerucut kecil-kecil itu ya, itu dulunya difungsikan sebagai pos security. Itu sih informasi yang saya dapatkan. Selain itu nggak ada bangunan lain semacam rumah warga atau masyarakat, ini nggak ada. Untuk menuju ke lokasi ataupun tempat ini pun juga cukup mencil gitu loh, kalau orang Jawa bilang. Mencil itu apaan? Terpencil begitu loh bosku. Nah, waduh. Keren loh idenya, betul. Ide membuat gedung perkantoran di atas bukit yang seperti itu, yang seperti ini itu keren banget. Kemudian dulunya sebelum dicopoti semua ya, ini yang lubang-lubang ini teman-teman, ini jadi dulunya itu full kaca ya. Jadi gedung ini bener-bener terang benderang ya kalau siang begitu, karena ini tuh dulu full kaca begitu. Cerita dari orang-orang yang pernah melihat keberadaan bangunan ini ketika masih utuh begitu. Mantep. Baiklah, kita lanjut ke lantai atasnya lagi, lantai teratas ya. Sejuk banget udaranya di puncak bukit ini bosku, serius. Yang paling teratas ya. Wah, dan di bagian paling atas ini pun
Udaranya makin terasa segernya ya bosku, serius. Jadi bayangkan saja ya, jendela-jendela ataupun atap-atap yang lebar seperti ini, kaca-kaca semua kaca. Ngantor kita bisa lihat pemandangan yang sungguh ciamik begitu. Seperti ini loh. Keren banget. Aku sih cukup apresiasi ya untuk teman-teman yang melukis yang seperti ini. Ini menurut aku lukisan yang dibuat oleh seseorang yang benar-benar mempunyai jiwa seniman. Karena kalau tidak memiliki jiwa seniman, maka tidak akan dihasilkan ya sebuah lukisan yang menurut aku ini indah begitu. Nah itu ya bagian bawahnya kita tadi. Kota Semarang. Para layangnya udah mulai teman-teman. Nah itu ya. Enak. Keren. Ternyata masih ada tangga satu lagi ya ke bagian atasnya. Bagian paling atas seperti apa gitu ya bosku, kita lihat saja. Meskipun ini hanya bangunan kosong ya, tapi kalau kita tidak melihat 90% lah kondisinya itu sepertinya kurang begitu mantap. Kita coba intip-intip ya bagian paling atas ini seperti apa. Dan wow. Di bagian paling atas ini betul-betul ya, saya merasa seperti seorang raja yang sedang memantau area kekuasaan saya. Luas banget. Serius. Di bagian paling atas ini ya, sensasinya betul-betul bosku. Nah, bisa dilihat ya, bagian paling atas. Bayangkan ya, ini dulu semuanya kaca-kaca begitu loh. Bagaimana cara menaikkannya? Ini ya kerucut paling atas bosku. Mantep banget ini. Lukisannya juga keren. Nggak tahu ini karakter apaan ya, sepertinya sih burung hantu gitu ya, yang seperti itu. Mantap banget, serius ya. Ketika kita berada di atasnya seperti ini, kita itu seakan-akan menjadi raja yang sedang memantau area kekuasaan kita gitu loh. Mantap. Semarang ya, jadi di sana rumah-rumah penduduk, kemudian di sana itu udah hutan itu, teman-teman. Aku nggak melihat adanya rumah ya di bagian itu. Jadi rumah-rumah penduduk ada di sana, jauh di sana itu, keren. Kemudian ini ya, bagian yang bisa lepas kita untuk menonton area bawah. Keren banget sih.
Jadi di atas ini tuh ya udaranya udah seger, pemandangan kita itu bisa los begitu teman-teman, seakan tanpa terhalang apapun ya. Kalau aku perhatikan di sini, waduh, luar biasa loh sensasinya berada di puncak gedung ini, serius. Baik sahabat, kita turun saja ya. Sepertinya kita sudah explore ya keseluruhan ataupun hampir keseluruhan dari bangunan ini begitu. Kita akan turun saja teman-teman. Ngeri juga ya, kita turun-turun di sini tanpa adanya handrail gitu. Ngeri juga. Misalkan gitu ya, ada yang jahil begitu loh, kaki kita kalau orang Jawa dijeglang begitu ya, nyungsep lah kita ke bawah gitu ya. Nah seperti ini teman-teman. Kita ambil jalan yang cepat aja ya turunnya, lewat situ aja. Kita tadi naiknya nggak lewat sini ya, kita turunnya coba lewat sini lah. Gedung ini entah menelan duit berapa M begitu loh. Baiklah sahabat, dan kita sudah berada di bawah ya dari ketinggian gedung tadi yang kita sempat naik ke atas. Sepertinya sih rasa penasaran saya sudah cukup terjawab ya, ingin melihat secara dekat keberadaan gedung ini begitu. Untuk explore malamnya entah ya kapan, saya sih pengen explore malam di tempat ini, mungkin lain waktu gitu teman-teman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan izin gitu ya, agar saya bisa datang lagi ke tempat ini. Baiklah sahabat, dan saya mohon pamit undur diri dulu. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.